Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Fazila Naira Putri dari kelas 2023B dengan nomor NIM 052. Pada tanggal 28 Oktober 1928 telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Peristiwa ini merupakan momentum yang sangat berarti dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena melalui Sumpah Pemuda terbentuklah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda tercantum 3 pokok di dalamnya, yaitu bangsa, tanah air, dan bahasa. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satunya, yaitu bahasa Indonesia. Para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia telah bersusah payah dalam merebut hak kemerdekaan bangsa kita agar lepas dari para penjajah dan mendapatkan pengakuan dari mata dunia bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara dan Sangkara Merah Putih sebagai simbol negara. Namun, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memerlukan suatu identitas negara serta bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi bangsa. Maka, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai identitas negara dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia sangat berperan penting dalam menunjukkan keberadaan Indonesia di mata dunia. Walau ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia sudah lahir dari sebelum kemerdekaan. Tepatnya pada saat Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sendiri juga sudah mengalami banyaknya perkembangan di era globalisasi sekarang. Juga banyak hal yang terkena dampak dari perubahan zaman dan dampak dari globalisasi. Salah satu dampaknya adalah terancamnya eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan kita. Banyak sekali bahasa asing yang kita gunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, dan banyak juga percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan bahasa Indonesia seperti yang tertera dalam Sumpah Pemuda. Berikut adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para generasi muda dalam melindungi serta memelihara bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia setiap hari adalah cara yang paling sederhana yang dapat kita laksanakan. Karena jika bahasa Indonesia digunakan sehari-hari, itu akan mengembangkan dan membuat bahasa Indonesia semakin dikenal dan mengurangi penggunaan bahasa-bahasa asing lainnya. Mengurangi pemakaian kata-kata asing atau bahasa-bahasa gaul
yang memiliki konteks negatif maupun tidak juga merupakan hal yang paling dasar yang harus kita lakukan. Sehingga generasi-generasi selanjutnya dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan perasaan bangga dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu selain menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, kita juga perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena tidak sedikit para generasi muda memakai bahasa Indonesia yang dicampur adukan bersama bahasa asing dan disebut sebagai bahasa gaul. Penggunaan kata yang baik dan benar bukan hanya saat ketika kita berbicara saja, namun seperti penggunaan sosial media di internet, juga kita harus dapat memilih mana bahasa atau kata yang baik digunakan dan mana bahasa atau kata yang tidak baik digunakan. Karena dalam masa globalisasi ini, banyak orang, terutama para muda, tidak dapat lepas dari smartphone. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berinternet demi mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia merupakan hal yang sepatutnya kita lakukan. Yang ketiga, yaitu para generasi muda dapat mempelajari bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa. Kita harus mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi tentang identitas bangsa kita sendiri, sehingga kita dapat mengenal lebih baik dan mengikuti setiap perkembangan penggunaan bahasa Indonesia. Dicintai dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia seperti semboyan yang kita kenal. Bahasa menunjukkan bangsa. Maka, mari kita semua, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, bersama-sama menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai jati diri dan dengan bangga kita melestarikan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.